Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana perhitungan dengan menggunakan feedback control rule. Yang saya gunakan di sini adalah data dari Flathead Flounder Japanese Stock Fujiwara and Ueda 2016. Jadi ini bukan data dummy ya. Datanya berupa dari tahun 1979 hingga 2014, data berupa catch dan effort, jadi hasil tangkapan dan unit upaya. Pada pertemuan selanjutnya mungkin saya akan memberikan materi tentang bagaimana jika kita hanya memiliki data berupa hasil tangkapan saja. Oke, langsung saja untuk data CPU ini. Jadi yang pertama adalah kita sudah memiliki data catch, effort. Nah, kita harus punya data CPU dulu, begitu. Jadi kita harus punya data CPU dulu. Caranya adalah data catch dibagi dengan effortnya. Nah, itu adalah data CPU. Selanjutnya kita bisa copy sampai ke bawah. Oh ya, ini saya kosongkan saja dulu. Selanjutnya, kita ikuti prosedur ini. Yang pertama, kita harus menggambarkan plot graph dari masing-masing data yang kita miliki. Jadi fungsinya adalah untuk memastikan apakah data yang kita miliki ini valid dan bebas outlier. Juga kita ingin tahu bagaimana rupa dari data kita jika dideskripsikan dalam bentuk grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Ini adalah grafik hasil tangkapan terhadap tahun, ya, trennya. Kemudian ini adalah upaya penangkapan dari tahun ke tahun. Selanjutnya juga ini adalah hasil tangkapan per unit upaya dari tahun ke tahun. Nah, kita ingin lihat apakah kondisi dari stok kita bagus gitu ya. Jadi tidak ada yang data aneh. Data aneh di sini adalah jika terjadi perubahan jumlah, entah itu hasil tangkapan atau effort dari tahun satu ke tahun berikutnya secara dramatis, seperti itu. Jadi kalau seandainya terjadi hal yang semacam itu, kita bisa exclude dari perhitungan kita. Nah, selanjutnya adalah kita yang kedua ini untuk mengestimasi level stok, maka kita hitung interval. Nah, fungsi lainnya untuk mengetahui fungsi untuk dari penggambaran semacam ini, plot graph semacam ini adalah kita ingin mengetahui level dari stok, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai interval. Ini adalah caranya. Jadi untuk menghitung nilai maksimum, saya hanya gunakan fungsi max ini terhadap CPU. Untuk minimumnya adalah ini. Caranya adalah dari D2 hingga D37 untuk CPU. Nah, untuk interval di sini rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dibagi dengan 3. Kenapa kok 3? Nah, kenapa kok 3 itu karena kita ingin mengetahui level dari stok di sini. Level dari stok itu kita tentukan apakah dia berada pada posisi yang tinggi ataukah di bawahnya atau di tengah gitu ya, atau di bawah sekali. Nah, ini kita masing-masing memiliki poin. Kalau misalnya tinggi maka 1, kalau seandainya posisi di tengah maka 1 juga. Kalau posisinya di bawah, stok kita ada di bawah, maka 0,8 kita berikan di situ. Nah, pertama kita sudah dapatkan nilai interval. Nah, untuk selanjutnya kita perlu punya nilai upper and lower. Nah, caranya adalah jadi batas atas dan batas bawah. Caranya adalah untuk upper itu adalah nilai maksimum. Kita kasih dolar dulu. Kemudian
kemudian ditambahkan dengan dikurangkan dengan nilai interval yang sudah kita peroleh. Juga kita dolarkan. Selanjutnya kita copy sampai bawah. Dan untuk nilai lowernya atau nilai batas bawahnya, maka yang saya lakukan adalah nilai minimumnya berapa, kemudian kita jumlahkan dengan nilai interval. Nah, sebelumnya ini saya harus kasih dolar dulu agar tidak berubah-ubah nanti. Semacam itu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke prosedur sini. Ya, kita sudah dapatkan upper and lowernya. Selanjutnya kita ingin menghitung feedback harvest control rule atau FCR. Nah, FCR ini kita dapat peroleh dari delta dikalikan dengan gamma. Nah, delta tadi sudah kita cari sebenarnya, kita sudah tentukan, saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu level stok. Nah, untuk level stok dalam hal ini data kita berada pada posisi tengah. Karena dia berada pada posisi tengah, maka nilainya adalah 1. Oleh karena itu saya tulis 1 di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai FCR seperti tadi ya, saya sudah jelaskan, kita butuh delta, kita sudah dapat delta, yang belum adalah gamma. Nah, cara menghitung gamma ini sederhana. Jadi 1 ditambah dengan 1.0. Nah, 1.0 di sini adalah K-nya atau feedback factor-nya. Saya sudah jelaskan itu di materi. Apa yang dimaksud dengan feedback factor? Kemudian dikalikan dengan slope dibagi dengan average. Nah, perhitungannya adalah di sini. Jadi kita bisa lihat di sini sama dengan ditambah dengan 1 dikali dengan, nah di sini ada nilai slope dan nilai rata-rata. Oke, sebelum ke situ berarti kita harus punya dulu nilai slope dan nilai rata-rata. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencari slope adalah sama dengan slope. Slope di sini adalah sudut ya atau kemiringan, sudut kemiringan yang dibentuk oleh catch per unit effort dalam 3 tahun terakhir. Nah, di sini 3 tahun terakhir. Jadi tahun 2012 hingga tahun 2014. Nah, karena kita menghitung slope, jadi kita butuh data X. Nah, data X di sini adalah data tahun. Selanjutnya, untuk rata-rata kita gunakan fungsi average. Nah, yang kita rata-ratakan adalah catch per unit effort 3 tahun terakhir. Nah, di sini saya gunakan average, kemudian sama dengan catch per unit effort 3 tahun terakhir. Kita balik lagi ke prosedur. Jadi kita bisa hitung ini. Kita bisa hitung FCR. Ini tadi ya. Kita hitung FCR. Kemudian jika sudah kita hitung kita hitung gamma, maka kita bisa menghitung FCR. Nah, FCR di sini adalah delta dikalikan dengan gamma. Karena delta bernilai 1, maka FCR sama dengan gamma. Jika sudah mendapatkan FCR, kita lihat di sini, maka kita bisa hitung ABC atau allowable biological catch, atau yang kita sebut sebagai hasil tangkapan yang dapat diterima secara biologi. Jadi boleh ditangkap secara biologi. Itu adalah FCR dikalikan dengan CT. Nah, CT di sini adalah hasil tangkapan Y-2. Gitu ya, Y-2. Artinya apa? Jadi kalau kita dalam hal ini ingin mencari tahu berapakah ABC untuk tahun ke 2015, maka perhitungannya adalah di tahun 2013. Kita ambil catch di tahun 2013 ini. Coba kita lihat di sini. Jadi
Di sini saya kalikan FCR dikalikan dengan nilai catch di tahun 2013. Nah, itulah saya dapatkan ABC di tahun 2015 perkiraannya adalah sekitar 3.211. Nah, untuk ABE di sini adalah allowable biological effort. Nah, maksudnya adalah berapakah effort yang diperbolehkan secara biologi untuk dapat digunakan. Nah, caranya dari nilai FCR ini dikalikan dengan nilai ET. Nah, ET di sini adalah upaya penangkapan di tahun Y-2. Jadi maksudnya kalau seandainya sama seperti tadi, kalau kita ingin menghitung 2015, maka kita memakai 2013. Nah, di sini saya kalikan FCR, saya kalikan dengan effort di tahun 2013. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi 174.989,66. Jadi ada peningkatan effort seperti itu di tahun 2015. Jadi kita boleh meningkatkan effort di tahun 2015. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.